dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Next. Yang beranggotakan yang pertama ada pembahasan NPM 2201010054. Lalu yang kedua ada pemilihan ini NPM 2301010041 dan lalu ada Devina Ramadatul Aisyah NPM 2301010057. Lalu ada Adam Rizky Saputra NPM 2301010058 dan ada saya sendiri Irlanda Triaminardi NPM 2301010063. Next. Lalu ada pokok materi. Yang pertama ada masalah ekonomi Islam, lalu yang kedua ada karakteristik ekonomi Islam, yang ketiga ada fondasi ekonomi Islam, yang keempat ada pilar ekonomi Islam, lalu yang kelima ada tujuan ekonomi Islam, lalu yang keenam ada nilai-nilai dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir ada prinsip ekonomi Islam. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Nanda yang atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi sebelum kita mengenal materi sistem ekonomi Islam lebih dalam lagi, kita berkenalan dengan seorang ekonom dan sejarawan yaitu Douglas North yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi selalu dibangun melalui institusi, yaitu aturan perilaku atau rules of behavior yang dibuat manusia untuk mengatur interaksi ekonomi. Nah, aturan ini berfungsi memberikan arah agar manusia bertindak sesuai dengan sistem. Namun, agar aturan tersebut sesuai dengan cara berpikir masyarakat, diperlukan paradigma, yaitu cara pandang dasar tentang manusia dan ekonomi. Nah, paradigma ini berasal dari kerangka yang disebut sebagai meta framework, dan secara umum ada dua, yaitu Tuhan sentris dan manusia sentris, yang mana Tuhan sentris adalah aturan ekonomi bersumber dari wahyu Tuhan, sedangkan manusia sentris aturan yang disusun berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan manusia. Jadi perilaku ekonom dibentuk oleh budaya dan logika manusia tanpa melibatkan wahyu. Nah, dari sinilah lahir berbagai sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam yang berasal dari paradigma Tuhan yang berpijak pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, next. Nah, berikut ini adalah gambar yang menjelaskan bagaimana ekonomi konvensional melihat masalah pokok ekonomi. Dasarnya adalah bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi sangat terbatas atau limited. Nah, ketidakseimbangan ini menimbulkan masalah yang disebut sebagai kelangkaan. Karena sumber daya terbatas, manusia harus memiliki barang dan jasa yang akan diproduksi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Setelah barang dan jasa tersebut diproduksi, mereka menjadi alat pemuas kebutuhan manusia. Namun, proses produksi itu mungkin jika jumlah sumber daya yang tersedia dianggap cukup. Disinilah timbul masalah, yaitu jumlah sumber daya seringkali tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Kondisi ini disebut sebagai masalah ekonomi. Nah, masalah ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada tingkat negara. Ketika kebutuhan masyarakat tersebut tidak terpenuhi secara adil, otomatis kesenjangan pendapatan tersebut akan muncul. Akibatnya, muncul kemiskinan baik secara individual atau mungkin tingkat agregat negara. Nah, pada akhirnya sistem ekonomi konvensional ini berfokus pada bagaimana sumber daya yang langka ini bisa dikelola untuk memproduksi barang dan jasa, lalu didistribusikan masyarakat demi memenuhi pertumbuhan ekonomi nasional atau GDP. Nah, next. Nah, masalah pokok dalam ekonomi tersebut dibagi menjadi 3. Nah, oke, next aja Mbak Pipit. Nah, jadi ini yang pertama adalah kelangkaan sumber daya. Nah, kelangkaan ini terjadi karena jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dibandingkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Misalnya kita ambil contoh lahan pertanian terbatas, tapi kebutuhan masyarakat akan makanan tersebut meningkat. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan sumber daya yang cukup, muncullah masalah ekonomi.
Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, yang mana manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan hanya kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, tetapi kebutuhan keinginan tambahan, misalnya seperti gadget terbaru atau mungkin kendaraan. Nah, karena keinginan ini terus berkembang dan tidak ada habisnya, sementara sumber daya terbatas, maka timbul masalah ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya faktor produksi. Nah, kita tahu bahwa kita juga sudah belajar tentang mata kuliah makroekonomi. Faktor produksi itu ada tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau skill. Itu diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun dalam kenyataannya, faktor ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang banyak dan berkualitas baik. Ketika faktor produksi tersebut terbatas, produksi otomatis menjadi terhambat sehingga kebutuhan masyarakat menjadi tidak terpenuhi secara maksimal. Kita ambil contoh, ketika perusahaan ingin memproduksi ponsel dalam jumlah yang besar, tapi kekurangan tenaga kerja yang ahli di bidang teknologi, nah ini berakibat pada produksi yang lambat dan permintaan akan pasar tersebut tidak terpenuhi. Nah, dari ketiga faktor tersebut, menurut seorang ekonom yaitu Paul Samuelson, memahami ada 3 pertanyaan terkait dengan kelangkaan dan keterbatasan faktor produksi. Yang pertama adalah what's product atau apa yang diproduksi. Nah, pertanyaan pertama adalah barang atau jasa yang harus diproduksi dan seberapa banyak jumlahnya. Nah, keputusan ini bergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat. Misalnya, jika harga beras naik dan banyak orang membutuhkan pangan, maka pemerintah atau produsen akan lebih memprioritaskan produksi beras daripada barang lainnya. Kemudian yang kedua adalah how to product atau bagaimana cara memproduksi. Nah, pertanyaan kedua ini berkaitan dengan cara produksi. Artinya, sistem ekonomi harus menentukan kombinasi faktor produksi yang paling efisien, seperti apakah menggunakan lebih banyak tenaga kerja atau mesin. Kemudian yang ketiga adalah for whom to product atau untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, pertanyaan ketiga adalah menentukan siapa yang akan menerima atau menikmati hasil dari produksi tersebut. Nah, ini mencakup distribusi barang dan jasa. Misalnya, apakah barang tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang melalui subsidi atau dijual bebas. Nah, next. Nah, dari masalah yang ada, yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa masalahnya yaitu keinginan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya manusia terbatas. Nah, dari teori ekonomi konvensional, ternyata tidak mampu menjawab terkait persoalan ini. Yang mana teori tersebut didefinisikan yaitu how to maximum to satisfaction of one from the available resource which are relative to one, yang artinya sebagai upaya untuk memaksimalkan kepuasan keinginan manusia dari sumber daya yang tersedia namun terbatas, sehingga kita bisa menghilangkan variabel kelangkaan sumber daya, misalnya beras, air, atau energi, apakah masalah pasti akan hilang? Jawabannya adalah tidak. Yang artinya ini inkonsistensi yang menunjukkan masalah ekonomi tidak hanya muncul pada sumber daya yang langka, tetapi juga karena manusia memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, membagi dan juga menggunakan secara efisien. Nah, dengan kata lain, persoalan ekonomi manusia lebih kompleks dari sekedar memenuhi keinginan dengan sumber daya yang langka. Next. Nah, ini adalah tokoh yaitu Galbraith yang mempunyai pertanyaan sederhana, yaitu bagaimana mungkin proses produksi dapat memuaskan keinginan jika proses produksi itu sendiri justru menciptakan keinginan, yang artinya keinginan manusia tersebut bukan muncul secara alami, melainkan diciptakan oleh sistem produksi dan pemasaran, terutama melalui gaya hidup konsumtif. Nah, pandangan ini berkaitan dengan hukum Say Law yang menyatakan bahwa supply creates its own demand atau penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi ketika barang tersebut diproduksi, pada akhirnya masyarakat akan dibujuk untuk membelinya meskipun itu tidak terlalu membutuhkan. Sehingga tidak heran kemudian Kitowski mengatakan bahwa negara kapitalis maju justru berubah menjadi masyarakat yang konsumtif, bahkan seringkali melakukan pemborosan untuk mengejar keinginan baru di pasar. Nah, ini ada political economy yang mungkin teman-teman bisa klik terkait dengan isi dari hukum Say of Law. Nah, next.
Nah, ini adalah pandangan ekonomi Islam. Yang pertama adalah ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah menyediakan sumber daya yang melimpah bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Serta Islam mengajarkan bahwa manusia untuk selalu bersyukur atas sumber daya yang ada yang berkaitan dengan bakir as-sadar. Kemudian yang ketiga yaitu diperkuat oleh Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dari kehidupan sosial ekonomi yaitu distribusi yang tidak merata. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Hasri ayat 7, yaitu kaila yakunu nulatan baina al-agniya'i minkum, yang artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Yang mana pandangan ini berbeda penuhnya dari konvensional bahwa Islam tidak sepenuhnya setuju dengan sumber daya yang langka. Dalam Islam, Allah sudah menyediakan sumber daya alam yang cukup untuk manusia asalkan diolah dengan bijak. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke Mbak Pipit. Baik, yang selanjutnya yaitu ada gambar dari permasalahan pokok ekonomi dalam Islam. Di sini terdapat tiga faktor yang menyebabkan akar permasalahan ekonomi. Yang pertama yaitu ada konflik antar berbagai tujuan hidup. Yang kedua yaitu ada ketidakmerataan daya. Dan yang terakhir ada keterbatasan manusia. Tiga faktor ini menyebabkan permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan relatif. Next. Masih menyambung gambar yang terdapat di slide sebelumnya, yaitu tiga penyebab dari kelangkaan relatif. Untuk ketidakmerataan distribusi sumber daya, secara sunatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin ketersediaan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan dunia dan segala isinya dengan berbagai keragaman, di mana masing-masing daerah dan wilayah juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Ada daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan ada juga daerah yang miskin sumber daya alamnya. Yang kedua yaitu ada keterbatasan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling baik, baik dari sisi bentuk maupun sifatnya yang kompleks. Akan tetapi, dengan penggabungan nafsu, naluri, akal, dan hati, manusia seringkali tidak bisa memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengolah sumber daya yang ada secara optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Selain itu, perilaku buruk manusia seperti keserakahan juga mengakibatkan terjadinya kelangkaan tersebut. Naluri manusia yang tidak pernah menyebabkan ia menggunakan segala cara untuk menguasai sumber daya yang ada sehingga orang lain terhalangi dalam menggunakannya. Yang terakhir yaitu ada konflik antar berbagai tujuan hidup. Tujuan hidup di antara manusia ini sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu sempit. Misalnya yaitu seseorang yang memprioritaskan tujuan jangka pendek atau kebahagiaan duniawi saja. Hal ini cenderung tidak menyeimbangkan dengan tujuan jangka panjang seperti kebahagiaan akhirat. Di dalam konteks seperti ini, agar tujuan jangka pendeknya tercapai, pengambilan harta orang lain secara tidak sah dianggap menjadi hal yang biasa, dan ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu. Dari sinilah ilmu ekonomi ini berperan dalam mengatasi kelangkaan relatif ini, sehingga tujuan utamanya untuk mencapai falah dapat tercapai. Peran ekonomi dalam pencapaian tujuan tersebut ini dapat dilakukan dengan cara mengatur tiga aspek dasar ekonomi, yaitu ada konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Untuk aspek konsumsi sendiri ini mengatur tentang jenis-jenis komoditas yang dibutuhkan manusia dalam mencapai falah. Sedangkan untuk aspek produksi, ini mengatur tentang tata cara komoditas tersebut dihasilkan agar maslahat dapat terwujud. Lalu untuk aspek distribusi sendiri ini bisa digunakan untuk memastikan sumber daya dan komoditas terdistribusi dengan merata. Next.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada karakteristik ekonomi Islam, di mana pengertian dari karakteristik itu merupakan sifat khas atau keunikan yang membedakan suatu hal dari yang lain. Ajaran Islam itu memiliki sifat universal, yang mana merupakan hal yang berlaku bagi seluruh umat manusia di berbagai tempat dan waktu, serta komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi Islam memiliki keunikan sendiri yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ini berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai moral, serta mengutamakan penggunaan sumber daya yang efisien dan adil. Next. Kemudian ada karakteristik ekonomi Islam dalam pandangan Al-Qaradawi. Yang pertama itu ada iktisad robani atau ekonomi ketuhanan. Ekonomi Islam berlandaskan nilai tauhid sehingga setiap aktivitas ekonomi bertujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Sistem ini terikat pada Al-Qur'an dan hadis, menjauhi praktik yang merugikan serta menuntun pelaku ekonomi menuju keadilan dan kesejahteraan dunia akhirat. Yang kedua ada iktisad akhlaki atau ekonomi akhlak yang berbunyi al-akhlaki solihin li utamima bu'ithu inama. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 273. Sistem ekonomi berbasis akhlak memberi manfaat bagi semua pihak dan mendorong kemajuan ekonomi yang berkeadilan. Islam menolak prinsip tujuan menghalalkan cara dalam mencari keuntungan. Next. Karakteristik ekonomi Islam dalam pandangan Al-Qaradawi yang selanjutnya itu ada iktisad insani atau ekonomi kerakyatan. Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan utama aktivitas ekonomi. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merugikan pihak yang lain. Sistem ini juga mengajarkan keseimbangan antara tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan masyarakat, serta menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama. Yang selanjutnya ada iktisad wasati atau ekonomi pertengahan. Sistem ekonomi kerakyatan memberi kesempatan ekonomi yang adil tanpa menzalimi pihak lain sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi tercapainya kemaslahatan umum. Pada iktisad wasati ini, ekonomi Islam menekankan prinsip keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi, yang juga mengajarkan agar manusia tidak berlebihan, hidup sederhana dan adil antara kepentingan dunia dan akhirat. Next. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi Islam dalam al-mausu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah lil bunu al-islamiyah. Yang pertama ada harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala manusia sebagai khalifah. Dalam ekonomi Islam, hak kepemilikan individu diakui tetapi tidak bersifat mutlak. Pada hal ini penggunaannya harus sesuai juga dengan hukum dan nilai-nilai Islam, berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan penuh dan sistem sosialis yang meniadakan kepemilikan pribadi. Islam menempatkan kepemilikan secara seimbang dan bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Yang kedua ada ekonomi terikat oleh akidah syariah dan akhlak, yang mana ini merupakan salah satu fondasi utama ekonomi yang termanifestasikan dalam beberapa larangan, seperti adanya larangan menggunakan hartanya jika dapat merugikan orang lain,
larangan melakukan penipuan dalam bertransaksi, larangan menimbun atau ihtikar, dan larangan melakukan pemborosan sebagai konsekuensi dan dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang dilakukan. Yang ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan umum, yang mana arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dari kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu dalam bidang hak milik. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Setiap kebijakan ekonomi harus menjaga hak pribadi tanpa mengabaikan kepentingan umum. Prinsip ini membedakan Islam dari sistem kapitalis yang menonjolkan individu dan sistem sosialis yang menitikberatkan kepentingan kolektif. Next. Yang kelima, yaitu ada penjaminan kebebasan individu. Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar dan adil tanpa merugikan pihak lain, yang mana ekonomi Islam ini menetapkan batasan halal dan haram dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini juga ditegaskan bahwa segala bentuk keuntungan yang diperoleh secara batil dilarang. Seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, dan yang keenam adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Pada masa Umar bin Khattab, itu otoritas negara terhadap perekonomian terasa begitu besar. Umar melakukan banyak hal untuk menstabilkan kondisi perekonomian, misalnya dengan cara mengintervensi harga, melakukan pengawasan secara ketat, dan mengefektifkan peran Baitul Mal. Baitul Mal ini berfungsi sebagai lembaga keuangan negara untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran umat. Sumber dananya itu meliputi zakat, ghanimah atau rampasan perang, kharaj atau pajak tanah, usyur bea cukai, dan jizyah atau pajak tanggungan. Dana tersebut itu digunakan untuk zakat dan unsyur yang disalurkan kepada 8 golongan asnaf sesuai Al-Quran. Kemudian ada sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, baik muslim maupun non-muslim, kharaj, fai, jizyah, dan sewa tanah, membiayai pensiun, dana sosial, dan kebutuhan militer, dan pendapatan lain-lain yang digunakan untuk gaji pegawai, serta pemeliharaan anak terlantar dan dana sosial. Semua pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, adanya panduan konsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk tidak berlebihan dalam makan dan juga minum, sebagaimana pada firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Menurut Quraish sikap berlebihan dapat membawa kemudaratan karena tubuh hanya memerlukan secukupnya. Kelebihan konsumsi juga justru akan menimbulkan penyakit atau merusak kesehatan, sehingga Islam mendorong pola hidup seimbang dan sederhana. Next. Adanya petunjuk investasi. Sesuai syariah, investasi tidak boleh dilakukan pada usaha yang dilarang seperti minuman keras, babi, atau rokok. Kemudian distribusi kekayaan yang merata, kekayaan harus produktif, tidak mengendap agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan. Investasi bertujuan memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendapatan, menjaga dan mengembangkan aset, dan melindungi kepentingan umum, yang mana setiap investasi harus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya adanya kewajiban zakat. Zakat merupakan ciri utama ekonomi Islam yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi.
Harta dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang digunakan secara bijak untuk kemaslahatan bersama dan juga berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir serta mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan juga miskin. Sistem zakat bersifat proporsional, di mana semakin besar kekayaan seseorang, maka semakin besar pula kewajiban zakatnya. Yang terakhir, adanya pelarangan riba. Riba adalah tambahan harta tanpa adanya pengorbanan atau suatu usaha yang sah. Islam juga melarang riba karena uang berfungsi sebagai alat tukar dan penilai nilai barang, bukan dari komoditas untuk memperoleh keuntungan. Praktik seperti bunga bank termasuk riba yang dapat menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi ekonomi, serta menghambat pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam lahir bersama dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, fondasi dasar ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Islam sebagai suatu falsafah hidup secara lengkap telah mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah, termasuk di dalamnya kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Next. Lalu ada 4 fondasi, yaitu falah, itu ada 3, keadilan, itu meliputi riba, lamasyir, lagarat, ladum, laharam. Lalu yang kedua ada keseimbangan, yaitu ada real finansial, risk atau return, eksplorasi atau konservasi, lalu ada bisnis, sosial, material, spiritual. Lalu kemaslahatan, itu ada iman, takwa, regenerasi, jiwa, harta, akal. Lalu ada ukhwah, syariah, akhlak, akidah. Next. Empat fondasi ini, yang pertama akidah. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah SAW yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua ada syariah. Syariah merupakan fondasi pendukung konsep akidah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan sesama makhluk. Tujuan syariah adalah kemaslahatan makhluk hidup menuju falah dunia dan akhirat. Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum akan menjadi sumber ketentuan yang mengatur pola hubungan bagi semua pelaku dan stakeholder perbankan syariah. Lalu yang ketiga ada akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai norma dalam interaksi sesama manusia. Manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Lalu yang keempat ada ukhwah. Ukhwah merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Ukhwah atau kesetiakawanan adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Next.
Lalu selanjutnya ada pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam terdiri dari atas fondasi akidah, syariah, akhlak, dan uwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Dari karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas dapat disaringkan ke dalam beberapa pilar, yaitu yang pertama keadilan, lalu yang kedua ada keseimbangan, lalu yang ketiga ada kemaslahatan. Next. Lalu ada keadilan. Keadilan adalah sebagai pilar dalam sistem ekonomi Islam. Istilah keadilan dalam Al-Quran menggunakan dua kata, yaitu qis dan ad. Qis adalah karakteristik utama dari hubungan manusia dengan sesama dan hubungannya dengan ciptaan lainnya. Dan ini yang merupakan fenomena dari hakikat manusia, bukan merupakan sifat ilahi. Ada 3 komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam adalah yang pertama ada kesetaraan dalam hal kebebasan dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, di mana konsep Islam kebebasan berarti bahwa seseorang tidak menghalangi orang lain dalam mengkreasikan kerjanya dengan sumber daya yang tersedia sesuai dengan tuntutan syariah. Lalu yang kedua ada keadilan dalam transaksi ekonomi. Di dalam tataran konsep idealnya dari hasil kreativitas individu dan pencampuran dengan sumber daya yang tersedia, seorang manusia bisa menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah sehingga bisa melakukan klaim kepemilikan atas barang yang dihasilkan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertukaran. Lalu yang ketiga adalah keadilan distributif. Seseorang individu dapat melakukan klaim terhadap suatu benda atas dasar kemampuan dan usaha yang dilakukannya dengan catatan adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk memanfaatkannya. Next. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada keadilan distributif. Basis moral dari pemerolehan harta dalam Islam ini dititik beratkan pada barang atau jasa yang real, yang mana didapatkan dari upaya dan pencapaian individu yang bersangkutan. Berkaitan dengan ini, ada 3 dasar kepemilikan pribadi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada harta yang didapat dari kemampuan dan usaha individu, termasuk yang pertama yaitu barang-barang yang didapat atau dibuat dari hasil kombinasi antara sumber daya yang tersedia dengan teknologi, skill, dan kemampuan individu. Yang kedua yaitu ada pendapatan yang diperoleh dari permodalan sendiri. Dan yang terakhir ada aset yang diperoleh sebagai imbalan dari produk yang dikerjakan oleh seorang individu. Yang kedua yaitu ada harta yang didapat melalui proses pengalihan atau transfer. Dan yang terakhir ada harta yang didapat melalui warisan. Yang kedua yaitu ada keseimbangan. Pilar keseimbangan yang dimaksudkan sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan atau tawazun ini merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam. Semisal kesederhanaan atau moderation, yang kedua yaitu ada hemat atau parsimoni, dan yang terakhir yaitu menjauhi sifat boros atau israf. Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya persoalan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat saja, tetapi juga seimbang dalam kaitannya dengan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum serta antara hak dan juga kewajiban. Di sini terdapat contoh keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan ini diimplementasikan dalam setiap kegiatan dengan menyeimbangkan antara kegiatan ibadah
dengan kegiatan mencari rezeki atau bekerja. Islam memandang segala aktivitas manusia di bumi ini dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan benar dan niat yang benar pula. Ini memiliki arti bahwa segala aktivitas, termasuk dalam hal mencari nafkah, dapat diseimbangkan dengan kegiatan ibadah. Yang kedua yaitu ada keseimbangan dalam aspek keuangan dan sektor real, risk, dan return. Eh, Salah satu bentuk keseimbangan dalam transaksi ekonomi Islam ini adalah adanya pembagian risiko atau risk sharing. Hal ini didasarkan pada prinsip kewajiban yang menyatakan bahwa keuntungan dibenarkan atas dasar adanya komponen tanggung jawab, yang bahkan mungkin bertanggung jawab atas kerugian dan juga konsekuensinya. Pepatah hukum ini dikatakan berasal dari perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa keuntungan datang dengan kewajiban. Hal ini menyiratkan bahwa syariah membedakan profit halal dari semua bentuk pendapatan lain dan hak atas keuntungan muncul hanya jika ada kewajiban atau risiko kerugian. Next. Yang selanjutnya yaitu ada kemaslahatan. Untuk kemaslahatan sendiri ini yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan juga ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan juga kolektif. Di sini terdapat dua unsur saat sesuatu dipandang bermaslahat. Yang pertama yaitu ada kepatuhan syariat atau halal. Dan yang kedua yaitu bermanfaat serta membawa kebaikan atau thayyib. Hal ini bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek. Next. Yang selanjutnya yaitu ada pemenuhan visi kemaslahatan. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu ada maqasid atau tujuan, di mana syariah yang terdiri dari menjaga keimanan dan juga ketakwaan atau din. Yang kedua yaitu ada keturunan atau nasl. Yang ketiga ada jiwa dan keselamatan atau nafas. Yang keempat ada harta benda atau ma'al. Dan yang terakhir ada rasionalitas atau akal. Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqasid syariah secara terintegrasi. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepas dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia dalam perekonomian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah atau bisa disebut sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan. Next. Ini ada lanjutannya di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyiban. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. Nah, tujuan ekonomi Islam tersendiri adalah bukan hanya sekedar mengejar keuntungan materi, tetapi menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika dan membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia. Next. Nah, mungkin ini ada hal-hal agar terwujud tujuan kemaslahatan. Ada 4 hal, mungkin penjelasan dari satu dulu. Yang pertama itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dengan berpegangan pada normal dan moral. Yang mungkin ini ada kulu wasrabu min rizqillahi wala tahsafil ardi mufsidin, yang artinya adalah makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Penjelasannya ada Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Bahkan setiap orang hendaknya bisa melakukan tindakan ekonomi dalam konteks membagi kemaslahatan untuk kesejahteraan bersama di dalam kerangka usaha agar masing-masing individu dalam lingkungan ekonomi bisa mewujudkan kerja dan kemaslahatan dengan sebaik-baiknya itu, maka kita membutuhkan aturan-aturan baku yang kita pahami sebagai aturan syariah. Next. Tujuan agar terwujudnya kemaslahatan yang kedua adalah manusia berasal dari suatu ayah dan suatu ibu. Berbagai jenis suku bangsa yang ada di dunia ini, dari berbagai warna kulit, badan, rupa, keturunan, semuanya merupakan suatu keluarga besar dari Allah. Tahu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa yang sama. Sebagaimana Allah berfirman tentang persaudaraan dan keadilan yang berbunyi, ya ayyuhal nasu inna zalaknakum min dzakara wa ansa wa ja'alnakum sumuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum innallaha alimun habir, yang artinya wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia, yang paling mulai di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Next. Poin yang ketiga adalah kesetaraan distribusi pendapatan. Di konsep tauhid disebut bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan yang ada di dunia ini, baik itu berupa harta, benda, bumi, alam, bahkan pekerjaan dan kecerdasan yang ada pada setiap individu, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada manusia. Islam menganjurkan diciptanya sistem sosial kemasyarakatan agar dapat menjamin setiap warga masyarakat mendapatkan standar hidup yang layak. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dan bahkan memanfaatkan sumber kekayaan masyarakat setempat. Tidak hanya seorang pun, bahkan dia juga memiliki hak yang lebih banyak atas pemanfaatkan kekayaan tersebut. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa setiap golongan kaya mempunyai kewajiban untuk menyediakan keperluan bagi orang-orang yang miskin atau yang tidak mampu. Apabila seorang yang kelaparan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan, sedangkan kita banyak kekayaan, bisa dibagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Poin yang keempat ada kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Seperti yang dikatakan oleh Quran surat Luqman ayat 31. Ayat ini memberikan isyarat agar kita melepas segala ikatan kecuali ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
pembatasan hak seorang tidak bisa dikenakan kepada orang merdeka, berakal, dan balik kecuali bahwa ia melakukan perbuatan yang melukai kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Next. Nah, mungkin saya contohkan kerangka yang sudah saya jelaskan tadi ada 4 poin, itu 4 poin tersebut menjelaskan bagaimana caranya agar tujuan maslahah terwujud. Mungkin bisa ditampilkan di kerangka ini. Next. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai ekonomi Islam. Nah, nilai-nilai tersendiri yang berintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi yaitu ada 4. Yang pertama ada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Yang dimaksud poin pertama adalah di sisi Islam hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanat dan kepercayaan untuk menjaga atau memanfaatkan dengan baik. Yang poin kedua ada berusaha dengan berkeadilan. Nah, mungkin yang kedua itu adalah manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecerdasan atau cinta terhadap harta. Hal ini mendorong pengakuan absolut agar harta dan dapat atas harta dan pendapatan. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk menumpuk harta harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya perniagaan dan partisipasi sosial. Poin yang ketiga ada kerjasama dalam kebaikan. Nah, yang dimaksud kerjasama dalam kebaikan itu seperti kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah. Keduanya itu diperbolehkan, namun yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi yang berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keempat ada pertumbuhan yang seimbang. Tujuan pertumbuhan yang seimbang itu kayak keberadaan manusia di dunia yaitu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta. Untuk mencapai tujuan itu pertumbuhan ekonomi menjadi penting yaitu pertumbuhan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sendiri. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip ekonomi Islam yang mana next. Prinsip yang pertama adalah pengendalian harta individu. Nah, dalam Islam harta tersebut menumpuk tanpa digunakan secara produktif. Nah, instrumen seperti zakat mendorong harta yang mengendap agar keluar dan mengalir dalam perekonomian baik melalui investasi, infak, sedekah maupun wakaf sehingga harta tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu distribusi pendapatan yang inklusif. Prinsip ini mengedepankan pemerataan kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, melalui zakat tersebut, harta dari orang yang telah mencapai nisab disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Nah, dengan naiknya daya beli masyarakat,
ekonomi menjadi lebih merata lagi. Kemudian yang ketiga adalah bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Nah, Islam melarang adanya riba karena riba tersebut menjamin keuntungan sepihak tanpa menanggung resiko. Nah, sebaliknya, Islam mendorong akad-akad seperti mudharabah, musyarakah yang mengedepankan profit and risk sharing. Dengan demikian, ekonomi menjadi lebih adil sekaligus mendorong efektivitas usaha di sektor real. Next. Yang keempat adalah keterkaitan antara transaksi keuangan dengan sektor real. Nah, dalam ekonomi Islam, transaksi keuangan harus didasarkan pada aktivitas nyata, seperti perdagangan atau jasa. Nah, uang tidak boleh diperdagangkan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari perputaran finansial semata. Nah, prinsip ini sesuai dengan manifold trade yang diterapkan agar tidak terjadi gelembung ekonomi atau financial bubble. Next. Nah, prinsip yang kelima yaitu adalah partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Islam mendorong setiap individu untuk menyumbangkan sebagian hartanya demi kepentingan sosial. Nah, dalam Al-Quran ini ada 3 sumber, yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 7, Quran Surat An-Nur ayat 33, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 267-268, yang mana pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara optimal itu memberikan dampak positif bagi perekonomian. Next. Nah, ini adalah salah satu dari Quran yang saya ambil, yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 7, yang berbunyi, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma za'alakum mustahlafina fih falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Nah, ayat ini menegaskan 2 perintah penting, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keyakinan yang kuat, serta menginfakkan harta yang dipercayakan Allah kepada manusia dengan tindakan sosial yang nyata. Kemudian Allah menekankan bahwa harta yang dimiliki manusia itu bukan miliknya, melainkan titipan yang harus digunakan untuk kemaslahatan. Next. Nah, prinsip yang terakhir yaitu adalah bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan, yang mana setiap transaksi ekonomi harus berjalan sesuai dengan prinsip dasar, yaitu kejujuran, kejelasan akad, transformasi, dan juga keterbukaan. Nah, prinsip ini dicontohkan Alaihi Wasallam saat mengatur pasar di Madinah, di mana perdagangan dilakukan secara bebas, adil, tanpa ada penindasan. Nah, yang mana aturan transaksinya, pertama kebebasan pertukaran, di mana kebebasan agen ekonomi untuk memilih tujuan dan rekan dagangan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, pasar merupakan tempat pertukaran, artinya infrastruktur pasar dan sarana pertukaran yang lengkap dengan informasi, dengan kuantitas, kualitas, dan harga yang diberikan secara transparan. Kemudian yang ketiga adalah campur tangan dalam proses penawaran sebelum berada di pasar dengan tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kepentingan penjualan maupun pembeli. Kemudian yang keempat adalah pasar bebas, yang mana tidak ada batasan area perdagangan antar daerah. Kemudian yang kelima, kelengkapan kontrak transaksi, yang artinya setiap kontrak harus memuat hak dan pertukaran. Yang keenam adalah kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak. Nah, dengan demikian, keenam prinsip ini menjadi ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjamin keadilan, keseimbangan sosial, dan juga keberkahan. Next. Nah, selanjutnya adalah time to study kasus yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya ada jawaban dari study case yang sudah ditampilkan di layar pada slide sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu dalam konteks zaman modern, kebijakan Umar bin Khattab ini identik dengan kebijakan intervensi pemerintah dalam kondisi krisis atau state intervention, atau lebih spesifiknya lagi disebut sebagai kebijakan stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial atau social safety net. Bentuknya ini mirip seperti kebijakan bantuan pangan, subsidi harga, atau operasi pasar murah saat harga kebutuhan pokok melonjak akibat kelangkaan. Untuk yang kedua, yaitu terdapat analisis dari dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian. Jadi kebijakan Umar ini memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama yaitu menjaga daya beli masyarakat. Dengan menyediakan makanan dari gudang negara dan menjualnya lebih murah, masyarakat ini tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok meskipun harga pasar naik drastis. Jadi, kebijakan ini dapat mencegah kemiskinan ekstrim dan juga kelaparan massal. Yang kedua yaitu ada menahan laju inflasi dan juga gejolak harga. Operasi pasar melalui distribusi makanan murah ini membantu menstabilkan harga pasar agar tidak terus melambung akibat kelangkaan yang terjadi. Yang ketiga yaitu ada mengurangi kesenjangan sosial. Jadi, rakyat miskin ini cukup terbantu dan tidak tertinggal jauh dari golongan kaya yang masih mampu membeli makanan mahal di pasar seperti biasa. Yang keempat yaitu ada menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Kebijakan Umar ini jika terjadi kelaparan yang meluas berpotensi untuk memunculkan kerusuhan dan juga kriminalitas. Dan kebijakan ini dapat membantu menjaga ketertiban masyarakat. Yang terakhir yaitu ada membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jadi, rakyat ini akan merasa bahwa negara hadir saat mereka kesulitan, sehingga legitimasi kepemimpinan Umar akan semakin kuat. Next. Yang selanjutnya ada referensi dari presentasi kali ini, yaitu ada pengantar ekonomi Islam, edisi pertama, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.